Tuhan mau kita bertumbuh dalam kasih karunia. Jadi yang Tuhan mau bertumbuh bukan hanya kayak pohon makin besar, tapi bertumbuh dalam kasih karunia. Tuhan mau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Oke, shalom Om Tante, Opa Oma, dan saudara-saudara semuanya. Merry Christmas and Happy New Year. Kak Selin, tadi itu penampilan yang seru banget dari adik-adik Aaron Angel yang lucu-lucu ya. Wah iya bener banget nih Kak Feli. Wah mereka keren banget nih dari kecil udah mau terlibat dalam melayani Tuhan. Betul, dan yang pastinya ibadahnya ada di Abakit. Nah, Opa Oma, Om Tante semuanya dan juga saudara-saudara yang punya anak, punya cucu, punya sepupu, punya keponakan. Boleh banget nih ya ibadahnya di Abakit. Dan Abakit ibadahnya ada 3 kali. Yang pertama ada di jam 8, yang kedua ada di jam 10.30, dan yang terakhir ada di jam 1 siang. Wah Kak, aku dengar-dengar nih ya di Abakits itu anak-anak tuh bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan bersuka cita nih beribadah kepada Tuhan. Betul banget, dan untuk itu Om Tante, Opa Oma, saudara-saudara semuanya, hari ini kita juga ya mau bersuka cita, bersemangat karena kita akan merayakan Natal. Nah,
Kali ini ya, setelah ini yang tadi udah lucu-lucu, ada performance lagi yang gak kalah seru Kak Feli. Nah, yang tentunya spektakuler. Penuh cinta. Langsung aja kita sambut performance Red and Green ABBA Kids. ABBA Kids, yes, we are. Tepuk tangan semuanya. Christmas is the best time of the year. Let your loves go and spread some cheer. Trim the tree and hang the green. Come on now and sing with me, 'cause Christmas is the best time of the year. Christmas is the best time of the year. Hang the mistletoe and gather near. Celebrate the newborn King. He's the reason that we sing, 'cause Christmas is the best time of the year. Just hear those bells as they ring. Christmas bells ring, ding dong ding. Jingle bells, jingling all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingling all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Just hear those bells as they ring. Christmas bells ring, ding dong ding. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don't we know our gay apparel? Fa la 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 la. Throw the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Di momen Natal yang penuh damai ini, marilah kita senantiasa menghidupi sukacita kelahiran Yesus, sumber kasih sejati bagi keluarga kita semua. Kasih Allah telah nyata turun ke dunia. Kiranya damai dan kehangatan Kristus memenuhi setiap hati saudara. Dan di penghujung tahun 2025 kita bersyukur atas setiap kemurahan dan pertolongan Tuhan yang telah kita terima. Mari kita sambut tahun 2026 dengan iman yang menyala dan semangat yang baru untuk melayani Tuhan. Bergerak dalam kasih, itulah panggilan kita. Kiranya hidup kita menjadi kesaksian kasih-Nya di tahun yang baru. kami percaya tahun 2026 adalah tahun terobosan yang penuh berkat. Tuhan menyediakan rancangan yang indah bagi kita semua. Mari kita terus menantikan dan menyaksikan pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidup, keluarga, dan pekerjaan kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita tutup tahun yang baru ini dengan hati yang penuh harapan. Kita percaya kasih dan anugerah Tuhan tak pernah gagal dalam hidup kita. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi.
Mari kita bangkit berdiri. Salamkan kiri kanan, katakan Immanuel, Allah berserta dengan kita. Ya, iya luar biasa, hari ini kita akan merayakan ibadah dan perayaan Natal. Dan kami percaya bahwa kita semua yang di tempat ini merasakan sukacita. Ya, oke? Sudah siap untuk kita beribadah dan merayakan Natal? Saya percaya ada kasih Tuhan, ada terang Tuhan di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai acara ibadah dan perayaan Natal pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Engkau Yesus Kristus, kami percaya ada terang Yesus ada dalam hidup kami. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang melempuhi seluruh hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami percaya ada pesan Natal yang Kau berikan bagi kami semua. Dan bila pesan Natal ini, kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Setiap orang yang percaya berkata, amin. Haleluya, shalom. Mari kita lebih lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat Natal, malam teman malam. Oh, haleluya. Yeay. Kami datang memuji Engkau Tuhan, sebab hari ini telah lahir bagi kami juru selamat yang memberi kemenangan bagi kami. Haleluya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. amin. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih-Nya, setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari sana sampai selamanya. yo. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas Lagi, kita. mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua tangan di atas. Haleluya. Kami bersuka Tuhan, sebab Engkau datang menyelamatkan kami. Haleluya. Lagi katakan, Mari semua
ajak kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Amin. Beri soal-soal bagi dia. Sebab ada sukacita bagi dunia, karena telah lahir Sang Juru Selamat bagi setiap kita. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Kami bersukacita bersama-sama. Joyful, joyful, we adore you, God of glory, Lord of life. Hearts are full like flowers before you. Hold me to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the dark cloud away. River of immortal gladness. Fill us with the light of day. Mari bersama bersama-sama. Jesus Christ. Hey. Everybody clap your hands, come on. Hallelujah. Hallelujah. The shepherds kept their watching, or silence flowed by night. Behold, throughout the heavens, there shone a holy light. Come on. Kita beritakan kelahiran Yesus. Hey. That Jesus Christ is born. Telling on the mountain, over the hills and everywhere. Telling on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Everybody shout! Oh Jesus! Mari sekali lagi berikan sorak-sorai bagi dia. Allah yang hadir datang ke dunia ini dan dia lahir di hati kita. Amin. Kami naikkan sembah kami bagimu Tuhan.
kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Terima kasih di tengah gelap dunia, terangnya memberi kita harapan. Terang-Mu beri harapan.
ke dunia ini. Yesaya 7 ayat 14 katakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, Allah menyertai kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau rela datang ke dunia ini, meninggalkan sorga yang mulia, dan Kau lahir di kandang yang hina. Kau rela lahir di hati kami dan mengubahkan hidup kami Tuhan. Kau setia mengiringi kami di segala musim kehidupan kami Tuhan. Dan kesetiaan-Mu tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Kami serukan nama-Mu Tuhan, Engkau Immanuel, Allah beserta dengan kami. Mari angkat suaramu. Puja Immanuel. Sorak-sorai kami bagi-Mu Tuhan, Kau Allah Immanuel. Haleluya. Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Dia, Allah kita yang setia mengiringi langkah hidup kita. Thank you Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang menyembah Dia, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan, sorak-sorai bagi Allah kita. Sebelum duduk, ayo tetap kita salamin kiri kanan. Katakan Immanuel, Allah besertamu dan besertamu juga. Saya percaya Bapak Ibu, kita menikmati sukacita dalam pujian dan penyembahan kita pada pagi menjelang siang ini. Ya, mohon Bapak Ibu memberikan perhatian sedikit. Saya mau memberikan beberapa pengumuman. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Abalef Palem. Ya, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang mengikuti melalui live streaming online. Ya, Gereja Abalef adalah gereja sel, ya, di mana menjadi tempat kita bertumbuh bersama di dalam komunitas sel. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui lebih jauh tentang gereja kami Abalef Palem, bagi Bapak Ibu yang hadir di tengah-tengah kami, setelah selesai ibadah Bapak Ibu bisa mampir ke counter Sahabat Baru. Di sana Bapak Ibu akan dijelaskan lebih jauh. Ya, sekali lagi selamat datang, ya, selamat bergabung dalam keluarga Allah di tempat ini. Minggu depan Bapak Ibu kita tidak ada ibadah di tempat ini. Kita semua akan mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube. Ya, besar harapan kami bersama keluarga. Ya, kita bersekutu di rumah, kita mengikuti ibadah secara online. Ya, manfaatkan waktu kebersamaan dengan keluarga kita di rumah. Ya, jadi khusus untuk tanggal 28 Desember ya, jadi jangan datang ke ruangan kita, nggak ada orang di tempat ini. Ya, kemudian minggu berikutnya, awal tahun 2026, tanggal 4 Januari, kita kembali akan beribadah onsite di tempat ini. Ya, dan akan ada 3 kali ibadah seperti biasa. Yang pertama jam 8, yang kedua adalah jam 8.30 dan yang ketiga jam 13 siang. Ya, mohon Bapak Ibu perhatikan area-area yang akan bergabung di ibadah pertama, kedua dan ketiga. Ya, ibadah pertama mohon area Poris untuk hadir, kemudian juga Tangerang dan Serpong. Untuk ibadah yang kedua area Citra 1, 2, Citra 3, Citra 5, kemudian area Menceng dan area Dadap. Kemudian ibadah ketiga, silakan Bapak Ibu ya datang Cengkareng Bedeng, kemudian Cengkareng Indah, area Muti Pales dan KDC. Selanjutnya ibadah pagi kita yaitu doa pagi mulai tanggal 25 Desember hingga tanggal 4 Januari kita libur ya, tidak ada acara doa pagi. Ya, saya juga berharap di acara libur sekalipun doa pagi kita libur, alangkah baiknya keluarga-keluarga mengambil waktu untuk berdoa keluarga ya di pagi hari. Saya percaya ketika kita bersahati berdoa ya ada kehadiran Tuhan di tengah kita. Saat Tuhan hadir, maka keluarga kita akan mengalami suasana sorga ya. Jadi mulai tanggal 25 hingga 4 nggak ada doa pagi, kemudian doa pagi akan dimulai lagi tanggal 5 Januari 2026. Nah, berikutnya adalah libur kantor sekretariat. Kantor sekretariat gereja akan libur mulai dari tanggal 24 Desember hingga tanggal 3 Januari dan kembali dibuka pada tanggal 4 Januari. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan pastoral, dimohon Bapak Ibu dapat menghubungi pemimpin di area masing-masing dengan gembala area dan juga gembala sel. Ya, baik Bapak Ibu, yang terakhir untuk persembahan persepuluhan dan persembahan yang lain, ya Bapak Ibu bisa scan QR code yang tertera di layar ataupun bisa men-scan amplop yang telah diberikan pada waktu Bapak Ibu masuk tadi. Ya, silakan Bapak Ibu bisa transfer melalui QR code. Dan bagi Bapak Ibu yang hari ini membawa amplop ya dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, mari saudara saya ajak kita mempersembahkan dengan hati yang penuh sukacita.
kita boleh pegang amplop kita saat ini. Mari saya ajak kita semua berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh bersama beribadah. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan beri. Kami juga bersyukur untuk segala kelimpahan berkat yang Tuhan berikan untuk kami nikmati. Tuhan, dalam kesempatan pagi ini kami mau memberi persembahan. Kami berdoa biarlah persembahan yang kami berikan dengan hati yang tulus ini Tuhan sampai ke tangan-Mu dan dikelola oleh orang-orang yang Tuhan beri tanggung jawab agar kerajaan Allah boleh bertumbuh dan berkembang di muka bumi dan juga di gereja ini. Kami mau memberi dengan sukacita dan ucapan syukur yang murni dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita semua yang memberi dan berkata amin. Sekolah. Kita semua punya kenangan tentang sekolah, bukan? Nah, masa-masa yang penuh dengan segudang cerita, bagaimana kita tumbuh menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Di sekolah rasanya semua bisa terjadi. Di sana kita punya keinginan dianggap berharga, dan tak ayal, begitu banyak yang kita tukar untuknya. Ini kisah teman kita, Carol. Seorang anak perempuan yang mencari-cari di mana tempat ia bisa mekar dan bersinar. Apakah ia bisa menemukan yang ia cari? Carol. Semoga dia cepat sadar ya. Kalau madu tidak perlu gula lagi untuk terasa manis. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana perjalanan Carol menemukan apa yang dicari-cari. Selamat pagi dunia, ku sambut kau dengan ceria. Inilah hari pertamaku sekolah. Dak dikduk, jantungku berdebar, menantikan teman baruku. Dak dikduk, ku bertanya-tanya siapakah guruku, galak atau enggak. Selamat pagi semua, ku sambut kau dengan ceria. Inilah hari pertamamu sekolah. Dengarlah bunyi bel berdering, tanda masuk ruang belajar. Semangat ya, ilmu itu penting. Siapakah yang ingin jadi anak pintar?
pagi anak-anak. Ayo semuanya masuk kelas. Ayo, ayo. Ayo cepat. Guys, kemarin latihannya seru banget. Masih pada inget gak? Gimana? Kertas dan pensil, warna-warni kugoreskan. Dunia jadi hidup saat gambar kutunjukkan. Senar kupetik, nada riang kunyanyikan. Musik jadi teman buat hati tertawan. Buku di tanganku, ku genggam erat sendiri. Aku juga ingin bicara, tapi aku gak berani. Kamu liburan kemana aja? Aku bikin gambar, mau dipajang di kelas nanti. Biar kalian semua bisa lihat. Kalau aku sih ngulik lagu baru. Nanti ku nyanyikan ya pas istirahat. Carol, kok kamu diam aja sih? Lah, dia kan memang selalu begitu, pendiam. Gak tahu deh kalau gempa bumi, ada suaranya gak tuh? Oke, mereka harus lihat aku. Aku bisa. Aku pasti bisa. Kalau aku pakai ini atau coba kayak gini. Atau mungkin kalau suaraku lebih kencang. Hai semuanya, selamat pagi. Itu Carol kan? Kok tampilannya beda banget hari ini? Iya, kayak bukan dia ya? Aneh deh. Selamat pagi anak-anak. Untuk merayakan Natal bersama, maka kita akan mengadakan pentas seni Natal. Dan kelas kalian diminta untuk menjadi penyelenggaranya. Jangan lupa siapkan performance sesuai dengan kelompok kalian. Silakan kalian berdiskusi. Aku mungkin bisa buat gambar ilustrasi untuk poster pentas seni kita. Aku bisa bantu bagian dekorasi juga kalau... Gak usah deh Carol, kamu diem aja. Nanti malah makin ribet.
sudah coba. Aku sudah berubah. Tapi tetap aja mereka hanya tertawa. Semakin jauh dariku. Mungkin memang aku tidak akan pernah diterima. Nak, kenapa menangis seperti ini? Ceritakan ke Mama. Aku ingin mereka melihatku. Aku ingin punya teman. Jadi aku coba berubah. Aku coba tampil beda. Tapi mereka malah menertawakanku. Carol, Mama juga dulu pernah merasa sama. Merasa tak dianggap, tak didengar, tak diterima. Saat itu, Mama juga berpikir, kalau Mama berubah, mungkin orang lain akan suka. Tapi ternyata, Mama justru kehilangan diri Mama sendiri. Carol, Mama sangat mengasihimu. Hatimu yang sesungguhnya jauh lebih indah dari yang bisa kamu sangka. Kamu lebih dari semua permasalahanmu. Yang membuatmu berarti bukan apa yang orang lain katakan tentang kamu. Tapi kasih yang kamu miliki, yang tulus apa adanya. Tapi Ma, kalau aku jadi diriku sendiri, semua orang gak mau lihat aku. Kalau aku berhenti berusaha berubah seperti yang mereka mau, aku sendirian lagi Ma. Aku gak mau. Nak, dengar Mama baik-baik. Kalau kamu jadi dirimu sendiri, kamu memberitahu mereka kalau kamu punya kasih yang nyata. Mereka tak lagi akan melihatmu sebelah mata. Kasih itu nyata, Nak. Kasih tak perlu berpura-pura agar kita bisa diterima. Kasih akan membawa hal baik padamu. Itulah kabar baik yang harus kamu tahu. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, Nak. Kasih yang nyata akan datang. Bukan untuk mencari yang sempurna, tapi untuk hati yang rapuh seperti kamu saat ini. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi, aku juga bisa dicintai apa adanya ya, Ma? Tentu bisa, Nak. Mama juga sayang Carol tanpa syarat. Dan itu cukup untuk kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Nak, dunia memang keras. Tapi jangan biarkan kamu kehilangan hatimu. Kamu tak perlu berpura-pura untuk diterima. Cukup memberi kasih dan orang akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Aku pasti bisa ya, Ma? Ya, kamu pasti bisa, Nak. Kasih itu sudah ada di dalammu. Siapa bisa bantu angkat ini? Berat banget. Oh, makasih Carol. Berat banget kalau sendirian. Kertas dekorasinya jatuh semua. Aduh. Wah, rapi juga ya kamu beresinnya. Aku kira kamu gak peduli sama kita. Carol, aku baru sadar. Dari tadi kamu yang paling banyak bantu.
Aku malah sibuk ngomel. Iya, ternyata kamu telaten banget. Maaf ya, selama ini aku pikir kamu gak peduli. Aku juga. Aku suka bercanda tentang kamu. Padahal kamu gak pernah jahat sama siapapun. Aku yang salah. Aku cuma ingin ada bersama kalian. Aku pikir kalau aku berubah, aku bisa diterima. Tapi ternyata yang kalian butuhkan bukan aku yang berubah, tapi aku yang apa adanya. Iya, kita gak butuh Carol yang pakai topeng. Kita butuh Carol yang asli, yang baik hati ini. Mulai sekarang, jangan jauh-jauh lagi ya. Kalau ada apa-apa, bilang aja. Terima kasih teman-teman. Kali ini aku merasa aku benar-benar ada di sini. Lihatlah kalian hari ini. Di perayaan Natal kali ini, bukan hanya dekorasi yang indah, tapi juga hati yang indah. Kalian sudah belajar bahwa kerjasama lahir dari kasih. Aku dulu berpikir, aku harus berubah agar diterima. Tapi ternyata aku salah. Aku tak butuh topeng. Aku hanya perlu berani memberi kasih. Dan kasih itu menemukan jalannya kembali kepadaku. Bukan wajah yang indah, bukan pakaian baru, tapi tangan yang rela, hati yang mau membantu. Lihatlah Carol, dia bersama kita. Satu langkah kecil buat segalanya berbeda. Kasih yang nyata, bukan sekedar kata. Kasih yang bekerja, menyentuh jiwa kita. Di dalam tawa, di dalam kerja, kita temukan arti bersama. Aku tak perlu topeng lagi. Hatiku sendiri cukup berarti. Jika aku memberi kasih ini, aku temukan tempatku di sini. Kasih yang nyata, bukan sekadar kata. Kasih yang bekerja, menyentuh jiwa kita. Di dalam tawa, di dalam kerja, kita temukan arti bersama. Aku tak perlu topeng lagi. Hatiku sendiri cukup berarti. Jika aku memberi kasih ini, aku temukan tempatku di sini. Kasih yang nyata, satukan kita. Tak ada yang sendiri, tak ada yang terlupa. Kasih yang nyata, buat dunia ceria. Mari kita jalani bersama. Kasih yang nyata, bukan sekadar kata. Kasih yang bekerja, menyentuh jiwa kita. Di dalam tawa, di dalam kerja, kita temukan arti bersama. Kita temukan arti bersama. Carol, mulai sekarang jangan sembunyi lagi ya. Gak akan, karena sekarang aku tahu aku diterima.
Natal adalah kasih yang nyata. Karena Yesus telah lahir dan dia datang membawa anugerah kasih itu buat kita, saudara. Karena itu hari ini kita mau sama-sama merenungkan tema Natal kita, ya, di mana saudaraku Natal adalah sebuah karunia atau anugerah kasih untuk kita. Bukankah saudaraku yang paling penting dalam Natal itu adalah kita menerima hadiah Natal yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah saudara sudah tahu apa hadiah Natal yang Yesus datang berikan? Sudahkah saudara menerimanya? Nah, kita mau baca satu ayat saja saudara dari Yesaya pasal yang ke-9. Di sini dikatakan saudara, Natal itu adalah pemberian, kado, hadiah. Ya, hadiah karena kasih Tuhan. Ya, ayatnya bilang begini saudara. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita saudara. Itulah saudaraku ya yang kita rayakan pada hari Natal. Kita baca ayatnya saudara. Dikatakan Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini saudara, ya Tuhan melalui hari Natal memberikan kepada kita ya karunia atau anugerah kasih Allah. Nah apa yang diberikan Allah kepada kita saudara? Melalui Natal dia memberikan kita 3 kasih karunia, 3 anugerah kasih. Yang pertama, mari kita lihat saudara, dibilang sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi yang pertama, anugerah kasih yang pertama adalah melalui Natal, ya diberikan untuk kita anak tunggal Allah itu. Diberikan kepada kita. Sebab katanya seorang anak telah lahir untuk kita. Nah saudara ini bicara tentang inkarnasinya Tuhan Yesus ke dunia ini. Dia adalah firman Allah itu sendiri, yang adalah Allah itu sendiri, tapi dia berinkarnasi saudara. Dia lahir sebagai manusia. Kenapa dia mesti lahir sebagai manusia saudara? Ya, supaya dia bisa lahir sebagai manusia seutuhnya, tapi juga dia adalah Allah seutuhnya. Nah, karena dia lahir sebagai manusia dan Allah seutuhnya, dia layak menjadi saudaraku juru selamat kita. Sebab kalau mau jadi juru selamat saudara, dia harus memenuhi 2 syarat ini. Juru selamat itu harus Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Kalau enggak, dia enggak bisa menebus kita dari dosa. Enggak bisa menyelamatkan kita. Ya, kalau Allah hanya manusia saja, saudara, betul, dia bisa mati di kayu salib buat kita, menebus kita. Tapi kalau dia, saudaraku, hanya manusia saja, dia bukan Allah sejati, maka dia setelah mati, ya mati aja. Tapi karena saudaraku dia juga adalah Allah, dia saudara
membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Dan yang luar biasa karena dia Allah, maka apa yang terjadi saudaraku, dia bangkit pada hari yang ketiga. Ada yang bilang amin? Dan dia menebus kita dari dosa dan dia membayar harga ya yang tidak mungkin kita bisa bayar. Tapi karena dia juga Allah, dia bayar harga itu saudara. Sehingga kita bisa ditebus dengan sempurna. Itu sebabnya saudara, Natal itu ya adalah hadiah terbesar yang diberikan kepada kita. Makanya mari kita merayakan Natal. Ada orang yang tidak mau merayakan Natal, saudara. Bahkan mereka salah sangka. Mereka bilang, mana perintahnya kita disuruh rayakan Natal? Memang tidak ada ayatnya, rayakanlah Natal, saudaraku, secara eksplisit. Tetapi konsepnya gini, saudara. Kalau Natal tidak ada, maka Paskah juga tidak akan ada. Sebab kalau dia tidak datang menjadi manusia, dia nggak bisa menebus kita dari dosa. Ada yang bilang amin? Makanya saudara, ya Natal itu penting. Tanpa Natal tidak ada Paskah. Nah bahkan ada orang yang anti Natal, saudara. Ya, saya berharap saudara jangan seperti itu. Mari kita rayakan Natal supaya kita menerima hadiah terbesar yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ada yang bilang amin? Nah, seorang anak telah lahir untuk kita. Dia harus lahir karena dia harus jadi manusia. Tapi dia bukan sekedar manusia yang lahir. Ya, tapi dia adalah seorang putra yang telah diberikan pada kita. Nah, di sini dia disebut putra, the son of God. Dialah anak Allah yang tunggal. Dia disebut anak tunggal Allah atau anak tunggal Bapa. Dia telah datang ke dunia ini, saudara. Nah, ini bicara pra-eksistensinya dia. Makanya di sini tidak ada kata dia lahir, tapi diberikan. Ya, artinya apa, saudara? Sebelum dia lahir, dia sudah anak Allah. Dia sudah anak tunggal dari Allah. Apa artinya anak tunggal dari Allah? Nah, anak saudara di sini bukan bicara tentang anak secara biologis. Tapi anak itu artinya saudara dia berasal. Ya, kalau dia anak Allah, dia berasal dari Allah. Berarti saudaraku dia adalah Allah sendiri. Makanya kalau orang Yahudi bilang dia anak Allah atau saya ngaku anak Allah, makanya orang Yahudi marah. Orang Yahudi bilang siapa dia ngaku-ngaku anak Allah. Berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Karena kata anak Allah menggambarkan dia berasal dari Allah. Dan dia disebut anak tunggal Bapa. Anak tunggal Allah. Kenapa tunggal? Karena status Yesus sebagai anak beda sama status kita sebagai anak. Makanya dia disebut anak tunggal Bapa, dia unik. Kalau kita semua disebut anak-anak Allah, jamak, tapi bukan anak tunggal Allah. Malaikat disebut anak-anak Allah, tapi bukan anak tunggal Allah. Tapi Yesus Kristus yang berasal dari Bapa, yang berasal dari Allah, dia disebut anak tunggal Bapa karena dia unik, karena dia satu-satunya yang duduk di pangkuan Bapa, dia berasal dari Bapa. Itu membuktikan dia adalah Allah. Ada yang bilang amin. Nah, saudara, ini penting. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya. Dia, saudaraku, mengutus anaknya yang tunggal. Wow, kalau saudara ngerti ini luar biasa, saudara. Anak tunggal Allah itu saudara yang datang ke dunia ini. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya.
anaknya, berasal dari Allah. Ya, makanya di dalam saudara, ya, di dalam Konsili Nisea, Yesus itu disebutnya anak tunggal Allah, atau dia disebut, saudaraku, Allah sejati yang berasal dari Allah sejati. Wow. Jadi dia adalah Allah sejati yang berasal dari Allah sejati. Ya, jadi Bapa Allah sejati, Yesus juga Allah sejati, saudara. Nah, hati-hati dengan ajaran yang mengajarkan, oh bukan, yang Allah sejati cuman Bapa. Yesus bukan Allah sejati, Yesus suatu Allah. Nah, itu saksi Yehova. Itu bidat kalau menurut orang Kristen. Itu enggak alkitabiah. Kalau saudara percaya Yesus bukan Allah sejati, hanya suatu Allah, saudara maaf, enggak selamat. Ya, ada lagi yang percaya, oh Yesus cuman manusia diangkat, diisi dengan Allah. Nah, itu juga sesat. Saudaraku, atau ya, Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Itu saudaraku juga sesat. Karena Yesus adalah Allah sejati, dia berasal dari Allah sejati, saudaraku. Jadi Bapa Allah sejati, Yesus Allah sejati, sederajat, equal. Saudaraku, ini penting. Kalau enggak ngerti ini, kita enggak bisa selamat, saudara. Jadi kita bersyukur Allah sejati mengutus anaknya yang juga adalah Allah sejati menjadi manusia, manusia sejati, Allah sejati. Dia datang ke dunia ini, saudaraku, untuk menebus kita dari dosa. Barulah kita bisa diselamatkan. Ini karunia pertama yang diberikan kepada kita, saudara. Nah, yang kedua kita lihat anugerah apalagi yang diberikan, kado apalagi yang diberikan Allah kepada kita. Nah, yang kedua, melalui Natal, anugerah kasih diberikan pada kita, yaitu Dia sebagai Tuhan dan Kristus, saudara. Sebab katanya lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Wow, saudara, dia datang untuk membawa pemerintahan Allah ke dunia ini. Itulah kerajaan Allah. Jadi Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Ada yang tahu, saudara? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas hidup kita. Ya, kalau Allah memerintah kita, berarti Dia bos, kita hamba. Saudaraku, ketika raja memerintah ego kita, saudara, maka ego kita adalah hamba yang baik. Tapi jangan pernah ego kita terlepas dari pemerintahan Allah. Kalau ego kita independen, kalau ego kita, saudaraku, ya, mandiri, tidak diperintah oleh Allah, dia menjadi bos, dan dia adalah bos yang jahat. Sekali lagi, saudara, apa katanya di situ? Ya, nah, kita lihat ego adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Saudara, kenapa Yesus mesti datang sebagai raja? Karena manusia udah hidup dalam kerajaan kegelapan. Apa itu kerajaan kegelapan? Waktu kita biarkan ego kita independen. Waktu manusia biarkan egonya, saudara, ya, memerintah hidupnya. Egonya jadi pusat, egonya menjadi raja. Maka ketika kerajaan ego itu berdiri, maka manusia jadi jahat. Jahat, saudara. Ya. Sekali lagi, ego adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat, saudara. Ya. Nah, kalau kita egois, saudara, maka hidup kita berpusatkan diri kita sendiri dan kita jadi jahat. Dan kita dikuasai oleh apa, saudara? Oleh ya, diri kita sendiri dan oleh musuh-musuh kita. Nah, Paulus mengingatkan pada hari-hari terakhir
2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2 dan ayat 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini bahasa aslinya saudara, bukan hanya sukar. Tapi akan datang masa yang sangat berbahaya. Itu dia. Ya. Dia bilang gini, kenapa? Nah, ini alasannya, karena manusia mencintai dirinya sendiri. Ini dia. Manusia mulai hidup di luar kerajaan Allah, saudara. Mencintai dirinya sendiri. Tidak lagi diperintah Allah, tapi dia yang jadi pusat. Dia mencintai dirinya sendiri. Maka akhirnya dia menjadi hamba uang, berontak terhadap orang tua, lihat keluarga berantakan, saudara. Ya, terus apalagi tidak memperdulikan agama, ya mereka sering dengar khotbah-khotbah, sering saudaraku baca artikel-artikel tentang agama, tapi enggak praktek. Nah ini bahaya saudara. Akibatnya apa? Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka ini. Saudara, bukan cuma keluarga rusak, gereja rusak. Gereja secara lahiriah beribadah, tapi enggak ada kuasa ibadahnya. Kuasa ibadah itu kuasa yang mengubah kita kalau kita, saudaraku, datang beribadah kepada Dia. Ya, karena waktu kita datang kepada Dia, saudara, ya, Dia memerintah hidup kita. Kerajaan Allah datang. Dan waktu kerajaan Allah datang, saudara, ego kita dibunuh. Ego kita mati. Ketika ego kita mati, saudara, ya ego kita jadi hamba yang baik. Maka hidup kita, saudaraku, akan baik-baik. Hidup kita akan jadi baik. Tapi begitu kerajaan Allah tidak memerintah kita, kerajaan ego yang memerintah, ini jahat. Makanya ancur-ancuran, ya. Diri kita hancur, keluarga kita hancur, ya gereja hancur, masyarakat hancur. Makanya saudaraku, jawabannya adalah kita mesti menerima hadiah yang kedua ini, yaitu saudaraku, Sang Raja telah lahir dan Dia mau memerintah hidup kita. Amin. Biar kita terima pemerintahannya, saudara. Kalau saudara terima Dia sebagai Raja, lahir di hati saudara, maka saudara akan hidup berbeda. Itulah hadiah yang kedua, yang terakhir saudara. Kita lihat saudaraku di dalam ayatnya, ya, yang terakhir dia bilang, dan namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, melalui Natal, anugerah kasih diberikan pada kita, yaitu Yesus sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara, Dia datang, diumumkan siapa Raja yang akan datang itu. Ternyata Dia punya 4 nama, saudara. Nama menunjukkan apa yang Dia kerjakan dan siapa Dia. Nama Dia yang pertama adalah penasehat ajaib. Berarti Dia datang mau memberikan saudara nasihat-nasihat yang ajaib. Amin. Kenapa saudaraku? Karena hidup di dunia di akhir zaman ini sangat mengerikan. Nanti kita lihat seperti apa mengerikannya. Tapi Dia datang saudara sebagai penasehat ajaib. Supaya kita mendapat nasihat-nasihat yang ajaib. Dan kita mampu menghidupi hidup yang sangat-sangat rumit dan mengerikan di akhir zaman ini saudara. Dia bukan hanya penasehat ajaib, bukan hanya bisa memberi nasihat, tapi Dia bisa menolong kita menjadi pemenang. Karena Dia adalah Allah yang perkasa. Saudara, masalah apa yang saudara hadapi
Dia lahir sebagai Allah yang perkasa. Dahsyat, amin. Bukan hanya itu, dia Bapa yang kekal. Nah, tolong ini saudara suka disalah tafsirkan. Apa artinya dia Bapa yang kekal? Bukan Yesus adalah sama dengan Bapa di surga. Bukan. Nah, ini salah tafsirnya orang-orang yang punya kepercayaan namanya oneness. Hati-hati ya, ini juga sesat saudara. Ya, ada gereja yang percaya gini, Bapa, Anak, Roh Kudus itu sebenarnya pribadinya satu aja. Tiga-tiganya itu satu pribadinya. Cuman beda-beda peranan. Waktu dia di surga namanya Bapa. Waktu dia datang ke dunia namanya apa saudaraku? Anak ya, atau Yesus. Nah, waktu dia nanti balik ke surga mengutus Roh Kudus, dia namanya Roh Kudus. Ini ajaran aneh sekali saudaraku, dan ini sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja sebagai ajaran sesat, bidat, jangan percaya. Tapi ada yang ngotot, enggak ini ayatnya tuh Yesus disebut Bapa yang kekal. Tuh berarti dia sama dengan Bapa. Salah. Bapa yang kekal ini tidak menunjuk kepada Bapa di surga, bukan. Ini empat-empatnya ini nama buat Yesus, saudara mengerti? Ya. Nah, yang Bapa yang kekal ini siapa? Yesus disebut Bapa yang kekal. Nah, kata Bapa dalam bahasa Ibraninya, saudara, punya pengertian sumber. Yesus adalah sumber kekekalan. Ya, jadi justru itu menunjukkan dia nggak punya awal, saudaraku, karena dia adalah sumber dari kekekalan. Jadi kalau saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan hidup kekal. Ada yang bilang amin? Makanya dibilang siapa yang mempunyai anak, dia mempunyai hidup, maksudnya hidup yang kekal. Siapa yang tidak punya anak, dia tidak mempunyai hidup yang kekal. Saudara mau hari ini terima hidup yang kekal? Ya, terimalah Yesus. Dia adalah Bapa yang kekal. Sumber kekekalan itu maksudnya. Dan bukan hanya itu saudara. Dia adalah Raja Damai itu. Wow. Raja Damai. Saudara, kenapa? Karena hanya melalui Yesus kita boleh diperdamaikan, saudara. Saudara, kalau kita nggak diperdamaikan dengan Allah, kita nggak mungkin bisa selamat. Dan bukan hanya itu, saudara. Kita akan hidup dalam keadaan yang sangat mengerikan di dunia ini, saudara. Saudara, yang terakhir saya mau tunjukkan. Saudara, next, ya. Nah, di akhir zaman, saudaraku, akan banyak sekali orang nanti yang karena penderitaan-penderitaan tadi, karena ada penyesatan, ada apa saudaraku, peperangan, ada ya kesulitan ekonomi, ada apalagi saudaraku ya kematian lewat bencana alam dan sebagainya. Dan bukan hanya itu tadi, manusia mencintai dirinya sendiri, akibatnya saudara, manusia hidup dalam gangguan mental yang mengerikan. Makanya hari-hari ini saudara, kalau kita lihat anak muda kita, anak tua juga sama ya. Ya, itu sedang mengalami gangguan mental yang ngeri-ngeri, saudara. Nih, ada PTSD. Itu apa, saudaraku? Itu penyakit mental yang disebut trauma. Post traumatic ya, disorder, saudara. Kemudian apalagi ada depresi. Berat, saudara. Manusia hidup dalam gangguan kepribadian, ngaco. Ya, agorafobia, ya. Ini ketakutan di umum, saudara. Ya, serangan panik, ya, fobia macam-macam, saudara. Ada schizophrenia, ada lagi saudaraku bipolar yang seneng bentar tahu-tahu bunuh diri nanti. Ya, terus ada lagi saudara fobia sosial, ya. Terus apa saudaraku, gangguan-gangguan yang banyak sekali. Dan yang paling saudaraku hari-hari ini meningkat dan mengerikan namanya NPD.
NPD itu apa? Saudara, narcissistic personality disorder. Ya, di mana gangguan kepribadian yang narsisistik. Artinya gini saudara, yang tadi itu karena manusia mencintai dirinya sendiri, dia fokusnya ke dirinya, dia mencintai dirinya, dia menganggap dirinya paling benar, dia menganggap saudara orang lain salah semua, dia menganggap dirinya yang harus jadi pusat, orang lain saudaraku bukan pusat dalam hidupnya. Orang yang NPD nggak bisa mengasihi orang lain kecuali mengasihi dirinya sendiri. Orang NPD nggak bisa bangun hubungan. Kalau nanti dia menikah, saudaraku, dia akan cenderung merendahkan, melecehkan pasangannya, saudara. Bahkan bisa sampai ekstrimnya membunuh pasangannya, saudara. Teman saya, dia anaknya, saudara, kenalan sama seseorang. Anak ini memang agak independen anaknya ini, ya, karena menikah, dia pengen menikah, saudara, kenal dengan seorang pria. Pria ini baik sekali kelihatannya, saudara, rohani, ya, sering ke gereja, Bible study, luar biasa, tertariklah anak ini. Alhasil dia nggak main tunggu lama, janji nikah dan menikah. Saudara. Bapaknya nggak bisa bikin apa-apa, orang Barat. Suka lebih independen. Nikahlah saudara. Hari ke-8 muncul gejala NPD-nya saudara. Wah ngeri, ternyata serem banget saudaraku. Ya, dia ternyata KDRT saudara. Kalau lagi berantem saudaraku, dicekek istrinya saudara. Dan istrinya diisolasi, tidak boleh ketemu dengan keluarganya. Istrinya saudaraku ya dikontrol, tidak boleh kemana-mana. Istrinya saudaraku begitu ketakutan dan dia bingung gimana saudaraku mengatasi persoalan ini. Untung papanya, anak Tuhan, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia doa tiap hari saudara. Dan Tuhan adalah siapa saudara? Dia adalah mighty counselor. Dia adalah penasehat ajaib yang luar biasa. Akhirnya saudara, ya, lewat doa-doa papanya ini saudara, anak ini berhasil diselamatkan dari, ya, ini ngeri banget saudara, bisa aja dia dibunuh sama suaminya saudara. Nah ini banyak terjadi, bukan cuman saudaraku, ya, di sana sini banyak. Bahkan saya dengar yang lebih mengerikan, ada hamba Tuhan yang kena NPD. Benar. Kami kenal saudaraku, ada hamba Tuhan yang serem saudara. Dia menganiaya istrinya saudara. Nah ini NPD nggak main-main saudara. Ini menjangkiti banyak sekali anak muda kita. Saudara, banyak anak muda kita maunya mati aja. Mau bunuh diri karena stres. Saudara, itu sebabnya Yesus datang, next yang terakhir. Dia mau lahir sebagai penasehat ajaib buat kita. Saudara, apa masalah saudara? Jangan takut, dia adalah penasehat ajaib kita. Dia bisa memberikan kita nasihat. Nasihat yang bijak dan ajaib. Di luar pengertian manusia untuk memberikan pencerahan dan solusi bagi pergumulan dan problem manusia. Amin. Saudara, di dunia ini ya, hidup begitu mengerikan. Hidup ini saudaraku begitu rumit. Anak muda sekarang saudara, ya, hidup dalam keadaan yang gak punya harapan saudara. Ya, karena banyak problem gangguan mental. Saya ingat saudara, salah seorang pemimpin kita, ya, ini bukan gereja lokal ini, dia satu kali saudara, ya, ibunya lihat anak ini, saudara, anak remaja seumur tadi, 14, 15 saudara. Kenapa ya anak ini sedih sekali. Ya, kalau udah sedih saudara, dia nggak mau bergaul dengan orang, minder. Dan bukan cuma itu, seluruh badannya saudara. Padahal dia gadis yang cantik.
penuh dengan apa saudaraku, gatal-gatal. Ya, seperti apa itu saudara, eksim ya, penuh ngeri saudara. Dan mamanya coba saudaraku cari dokter dan berobat, nggak bisa sembuh-sembuh. Satu kali saudara, ya kami lagi ngajar ini, Yesus adalah penasehat ajaib. Ya, akhirnya mamanya bilang, tolong doain anak saya dong. Ya, anak ini kenapa ya murung, terus dia sedih, dan terus ada eksim yang gak sembuh-sembuh. Akhirnya istri saya dan Ibu Christine coba layani anak ini. Satu kali Ibu Christine sedang lakukan inner healing. Membawa dia ketemu dengan penasehat ajaibnya. Dan ajaib loh saudara. Ya, waktu dia diajak ketemu penasehat ajaib. Saudara, tiba-tiba dia ngeliat. Dia ditanya, kamu lihat apa? Dia bilang, Kak, aku ngelihat kandungan, Kak. Terus ada apa di kandungan? Ada saya. Kamu seperti apa? Saya seperti janin, Kak. Ternyata ada 2 janinnya, Kak. Dia kaget 2, saudara. Terus ada pisau kuret datang. Ceret, ambil 1 anak ini, saudara. Diseret keluar oleh pisau kuret ini. Tiba-tiba ya Pak Ibu Christine nanya, coba tanya Tuhan, kenapa waktu kamu di kandungan? Wah, nangis dia saudara. Dia bilang, Kak, aku baru tahu ternyata aku ini kembar. Waktu aku ada di kandungan mama, salah satu saudara saya yang kembar meninggal dunia. Dan dokter karena nggak tahu, ya udah meninggal diambil kan. Ceret. Berapa minggu kemudian dokternya kaget. Ibunya datang lagi, mama saya datang lagi. Ya, waktu dokter itu lihat, dia bilang, loh kok ada lagi anaknya? Dia nggak tahu itu kembar saudara. Nah, kenapa? Dokter bukan penasehat ajaib, dia nggak tahu. Hanya penasehat ajaib yang tahu apa yang terjadi. Saudara. Hari itu Tuhan suruh anak ini ampuni dokter dan ampuni mamanya, saudara. Dan begitu dia ampuni, saudara, dia didoain, dia terjatuh, saudara. Kemudian saudaraku, roh sedihnya langsung keluar. Karena kalau anak kembarnya diambil, teman saudara kembarnya itu sedih banget, saudara. Waktu dia habis ampuni mamanya, ampuni dokter. Saudara tahu dia langsung penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, saudaraku. Sejak itu dia berubah, mukanya sukacita. Dia dipakai Tuhan. Dan yang ajaib, saudaraku, seluruh eksim dalam badannya tanpa makan obat sembuh semua, saudara. Kasih tepuk tangan untuk penasehat ajaib kita. Amin. Apa persoalan saudara? Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Karena dia penasehat ajaib kita. Maukah hari ini saudara terima hadiah Natal yang terbesar ini? Maukah saudara menerima dia sebagai penasehat ajaib? Sebagai saudaraku Allah yang perkasa. Sebagai Bapa yang kekal dan Raja damai itu. Saya mau ajak kita tundukkan kepala sejenak, saudaraku. Saudara siapa di tempat ini? Saudara berkata, Pak Edi, itu khotbah buat saya hari ini. Saya sedang hidup dalam kegelapan yang begitu gelap. Pak Edi, betul hidup ini tidak mudah. Hidup begitu sulit. Tantangan demi tantangan yang begitu berat. Dan lebih lagi ego saya, Pak Edi. Ego saya memerintah. Ego saya menjadi raja. Hari ini Pak Edi, saya mau menerima pemerintahan kerajaan Allah. Saya mau Yesus jadi raja dalam hidup saya. Saya mau terima hadiah dia sebagai raja. Saya mau diperintah oleh dia. Saya mau dikuasai oleh dia. Supaya dia berkuasa menjadi
Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Supaya saya boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Menerima hidup yang kekal. Berapa banyak hari ini saudara. Jangan lihat kiri kanan. Kalau saudara mau terima dia sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamatmu. Lahir di hatimu hari ini. Supaya engkau menerima pengampunan sepenuhnya. Menerima hidup kekal. Kalau engkau mau saudaraku. Saya mau doakan engkau. Jangan lihat kiri kanan. Kalau saudara mau saya doakan engkau. Menerima hidup kekal itu. Menerima keselamatan yang kekal itu. Angkatlah tanganmu saat ini. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, ya angkat tangan saudara. Siapa lagi? Yes, saya lihat siapa lagi. Siapa lagi yang saudara angkat tanganmu. Dan bolehkah saudara yang angkat tangan, saudara bangkit berdiri saudara. Yes, bangkit berdiri di tempat saudara. Ya, siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi saudara, Yesus Raja kita sudah lahir, datang sebagai manusia. Dia mau saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Taruh tangan saudara di dadamu. Mari kita berdoa saudara. Siapa lagi kalau masih ada saudara boleh berdiri dan taruh tanganmu di dadamu. Mari ikuti saya berdoa. Katakan, Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengutus anakmu. Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang datang lahir sebagai manusia, untuk menebus aku dari dosa, membuat aku menerima hidup kekal. Hari ini Tuhan, aku mau bertobat dari segala dosa, dari keakuan aku. Aku mau masuk dalam kerajaan Allah, menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, aku terima janjimu ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Nah, saudara perhatikan teman-teman kita yang tadi berdiri di sebelahnya. Ada yang perhatiin nanti setelah selesai ini, ya saudara, kami mau berbincang-bincang dengan saudara. Ajak mereka nanti ke belakang, ya nanti kita akan memberikan follow up penjelasan buat saudara supaya saudara bertumbuh dalam Kristus. Berapa banyak saudara bersuka cita hari ini saudara. Saudara, Yesus mau lahir di hati kita, amin. Dan dia sang terang itu saudara. Ya, dia sudah lahir di hati kita. Dia mau jadikan kita terang buat dunia ini. Mari kita semua bangkit berdiri saudaraku. Dan kita sama-sama mau mendengarkan sebuah pujian solo saudaraku. Kita tetap berdiri, kita dengarkan pujian ini saudara. Ya, sambil kita merenungkan hari ini saudaraku. Hari di mana dia sudah lahir dan datang ke dunia ini. Mari kita renungkan. Berikan senyummu kepada mereka, karena ini Natal. Natal ialah cinta. Jadi terang dan kasih bagi
Lilin bicara cahaya. Khususnya di saat kegelapan Lilin menjadi terang. Natal adalah juga terang bagi kita. Seperti tadi yang kayak dikatakan, dunia ini gelap. Dan ketika Yesus datang, Yesus memberikan terang di dalam setiap kita. Bapak Ibu Saudara percaya sekarang terang itu ada di dalam hati Bapak Ibu? Kita percaya bahwa walaupun gelap, tapi Yesus sudah memberikan kedamaian. Walaupun gelap, Yesus memberikan jalan keluar. Dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Dia penasehat ajaib buat kita semua. Amin. Mari sebentar kita akan renungkan Natal ini dengan kita boleh menyalakan setiap flashlight di HP Bapak Ibu. Dan kita ajak, saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini. Dan kita kembali merenungkan bahwa Yesus sudah lahir, Yesus hidup di dalam hati kita semua. Boleh kalau engkau sudah nyalakan, kita angkat tinggi flashlight kita, ya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah lahir dan mati buat kami. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lapang pemerintahan di
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Tuhan, terima kasih buat hadiah yang terindah di dalam hidup kami. Kau memberikan putramu yang tunggal, supaya kami tidak binasa, Bapa. Ia telah lahir, terang itu sudah ada di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini adalah yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu buat setiap kami. Bapak, Ibu, Saudara semua, percayakah berkat datangnya dari Tuhan? Kedangkan kedua tangan-Mu, ketika engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika engkau melangkah bersama Tuhan, Natal yang indah ini hadir di hadapan-Mu, hadir di hatimu, hadir di keluargamu. Terang Natal ini bercahaya di dalam kehidupanmu. Dia penasehat ajaib, Raja yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, ada di dalam kehidupanmu. Dia memberkatimu, memberkati hidupmu, memberkati keturunanmu. Kau tidak pernah sendiri, kau akan selalu melangkah di dalam kasih Allah. Kau akan melihat bagaimana hidupmu dipenuhi dengan kebahagiaan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita semua yang menerima berkat ini sama-sama kita berkata, amin. Selamat Natal, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas.